wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan itu juga Allah beri kita hidayah, taufik untuk selalu menjalankan ibadah dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga bersyukur kita dipertemukan di sebuah majlis yang juga dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aitumuhum faqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah waqnuhum. Qila wa ma ma'na waqnuhum qal allimuhum. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Rasul bersabda bahwasanya nanti akan datang, ya, Rasul mengabarkan kepada para sahabat beliau akan datang orang-orang yang akan menuntut ilmu. Ya, isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang akan melanjutkan perjuangan beliau, meneruskan dakwah beliau adalah para sahabat dan orang-orang setelahnya. Jika mereka datang maka katakan marhaban, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka datang maka uknuhum, yakni alimuhum, ajarkanlah kepada mereka. Tentu yang dimaksud thalabul ilmi adalah semua orang, ya, muslim, karena thalabul ilmi adalah wajib, ya, bagi setiap muslim. Kita semua insyaallah taala mudah-mudahan termasuk orang-orang yang semoga selalu diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, untuk terus menggali tentang agama kita, terutama tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itulah tujuan Allah utus kita, Allah ciptakan kita di dunia ini, dan sudah maklum bagi kita semuanya. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Taib jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema yang insyaallah taala akan kita bahas di hari ini dan pekan-pekan selanjutnya biidznillah taala tentang akidah. Yang akan kita jadikan sebagai rujukan adalah sebuah kutaib, ya, kitab yang kecil yang ringkas sebagai awal, yaitu kitab berjudul Khud Aqidatak Minal Kitab was Sunnah karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Jamil Zainu. Ya, beliau adalah orang Suria dan meninggalnya di Makkah karena beliau dipanggil oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu jami'an. Mereka, semoga Allah merahmati mereka berdua, untuk mengajar di Ma'had Al-Haram Al-Makki, dan Allah wafatkan beliau di Makkah. Nah, di antara karangan beliau adalah kitab Khud Aqidatak Minal Kitab was Sunnah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua dalam mempelajari, ya, akidah, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Karena belajar apapun sebagaimana kita ketahui harus dimulai dari yang paling mudah, gitu kan. Nggak bisa kita belajar, ya, langsung belajar yang paling sulit, nggak bisa, ya. Anak-anak kecil pun kalau misalnya dia latihan itu nggak mungkin langsung lari, gitu ya. Harus dimulai dari tertatih-tatih dulu, baru akhirnya nanti bisa berjalan. Makanya ada sebuah ibarah dikatakan ta'amul kibari summus sighar, ya. Makanannya orang-orang besar itu racun bagi orang-orang yang kecil, ya. Makanan orang-orang besar racun bagi orang-orang, termasuk ilmu. Ilmu kalau kita belajar, ya, kita mempelajari sebuah ilmu, misalnya langsung kita belajar bab jihad, gitu kan. Tapi tauhid kita belum menguasai, tentu hasilnya akan berbeda dengan orang-orang yang mempelajari sebuah ilmu, apapun ilmunya, terutama yang berkaitan dengan agama kita dari dasar. Mudah-mudahan, ya, minimal kitab ini selesai insyaallah taala, baik dengan siapapun ustadznya nanti,
Ya, mudah-mudahan kita bisa selesai ataupun yang lainnya, dan kita akan lanjutkan lagi mudah-mudahan dengan kitab yang lain lagi yang tentunya setingkat di atasnya biidznillah taala. Ya, sesuai dengan judul kitab ini, ya, Khud Aqidatak Minal Kitab was Sunnah. Ya, penulis yaitu beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, buku ini sebenarnya juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi barang siapa yang ingin mencari, membeli, ya silakan, banyak dijual, ya, atau mungkin pengen mencetak yang bahasa Arabnya juga sudah banyak di internet. Ya, mudah-mudahan juga bisa menjadi pegangan ya buat kita semuanya, ya. Atau minimal kalau nggak ada, ya kita dengarkan baik-baik, lebih bagus lagi kalau dicatat gitu kan. Baik, penulis di sini mengisyaratkan bahwa akidah yang benar itu sumbernya dua, yaitu Alkitab was Sunnah. Ya, Alkitab was Sunnah. Kitab jelas Al-Quran, ya, kalamullahil munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, biwasitati Jibril minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, kitab itu kalamullah, Al-Quranul Karim, yang kita semua tahu adalah kalamullah azza wa jal, yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad melalui wasilah perantara malaikat Jibril. Sedangkan sunnah di sini maksudnya adalah sunnah sahihah, yaitu hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalimat sunnah itu berbeda definisinya tergantung dari disiplin ilmu apa yang sedang dibahas. Ya, di antaranya kalau kita dalam ranah fikih, sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, biasanya kita pahami seperti itu ya, dan ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu kalau dalam pembahasan fikih, ya, tingkatan di bawah wajib. Dalam ranah hadis kita pahami sunnah itu adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir ataupun takrir, yaitu penetapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam bab akidah, sunnah itu adalah lawan dari kata bid'ah, ya, yang hampir sama sebenarnya dengan makna sunnah di dalam disiplin hadis. Ya. Itu sedangkan sunnah yang di sini karena disebutkan sebelumnya Alkitab yaitu Al-Quran, maka maknanya sunnah di sini adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas bahwa sumber utama akidah, ya, adalah Al-Quran dan sunnah. Akidah apa? Ya, akidah itu dari kata aqoda, ya, aqoda yaqidu al-aqdu, yaitu sebuah ikatan. Maka di surah Al-Falaq Allah sebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Uqad dalam surat tersebut adalah ikatan-ikatan, buhul-buhul, ya, yang biasa dijadikan sebagai perantara, wasilah untuk menyihir orang lain. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu berlindung dari itu dengan membaca surat Al-Falaq tersebut. Itu secara bahasa, secara definisi istilah syar'i, akidah adalah segala sesuatu yang wajib diyakini, ya. Yang wajib, ya, hubungannya dengan ikatan itu apa? Diyakini dengan kuat, seperti ikatan sebuah tali yang kuat. Maka akidah adalah segala sesuatu yang harus diyakini dengan kuat, ya, sebagai dasar dia beragama, ya, dan berkaitan dengan keyakinan atau amalan hati secara umum. Karena, ya, para ulama membagi agama itu menjadi akidah dan syariah, ya, i'tiqad wa amaliyat, ya. Akidah yang berkaitan dengan keyakinan, amalan hati, sedangkan syariah, ya, atau amaliyat yang berkaitan dengan hukum-hukum, dengan amalan-amalan. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, setiap nabi, setiap rasul Allah utus dengan syariat-syariat yang berbeda-beda. Berbeda apanya? Caranya beribadah. Adapun keyakinannya semuanya sama, ya. Allah utus para nabi dan rasul semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Hud Allah kisahkan beberapa nabi, ya, di antaranya yang pertama Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Ya. Dan diutus kepada kaum Ad itu Nabi Hud. Untuk apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Ayat setelahnya wa ila Tsamud akhahum Salihah. Kepada kaum Samud Allah utus Nabi Saleh dengan
isi inti dakwah yang sama, ya. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Dalam ayat setelahnya wa ila madyana akhahum syuaiba, ya. Diutus kepada kaum Madian Nabi Syuaib yang intinya juga sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tapi ya, keyakinan yang sama, syariatnya bisa jadi berbeda-beda. Ya, contohnya kalau di umat terdahulu orang yang bertaubat itu harus membunuh dirinya sendiri, ya. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum, ya. Bertaubatlah kepada Allah dengan cara apa? Uqtulu anfusakum, ya. Bunuh dirilah, ya. Bunuhlah diri kalian sendiri. Tapi di umat Nabi Muhammad tidak diperintahkan itu, ya. Nggak sampai seperti itu, ya. Kita bersyukur kepada Allah tentunya, ya. Tidak sampai seperti itu, berbeda syariatnya. Tapi intinya dakwahnya semua nabi dan rasul Allah utus adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga sering mengenal yang istilah sama dengan akidah adalah tauhid. Ya. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Yang kita terjemahkan apa? Dari kata wahid, itu mengesahkan. Mengesahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullahi azza wa jalla bi af'alil ibadah, ya. Mengesahkan Allah dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat, yang nanti insyaallah akan dijelaskan oleh penulis di buku tersebut. Kita juga mengenal istilah sebenarnya syariah sendiri juga itu maknanya adalah akidah sendiri secara jadi syariah dan akidah ini kalau disebutkan secara terpisah, ya, secara terpisah tidak disatukan, maka maknanya akidah adalah keyakinan, syariah adalah berkaitan dengan amalan-amalan, ya, anggota badan, amalan-amalan lahiriah yang zahir seperti ibadah yang sholat, puasa, ya, haji dan lain-lainnya, ya. Makanya para ulama diantaranya ada ulama yang mengarang sebuah buku yaitu Al-Imam Al-Ajurri dengan judul Asy-Syariah. Meskipun judulnya syariah, tapi isinya bukan tentang sholat, tentang ibadah, tapi lebih banyaknya tentang tauhid, tentang ibadah, tentang mengesahkan Allah, tentang iman, ya. Ada juga istilah sunnah, ya. Istilah apa? Sunnah itu maknanya juga tauhid. Para ulama juga banyak mengarang dengan judul Kitabus Sunnah. Di antaranya Imam Ahmad Kitabus Sunnah, ya, Al-Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah, Al-Imam Al-Muzani, ya, Syarhus Sunnah juga. Itu di antara istilah-istilah yang maknanya sama dengan akidah. Meskipun semua istilah ini dulu zaman Rasul nggak ada, Pak, ya. Nggak ada di zaman Rasul. Akidah Rasul tidak pernah menjelaskan akidah itu maknanya ini, ya, sunnah itu maknanya ini. Karena apa? Karena di awal zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada itu semua ilmu yang disebut ilmu akidah. Tapi apa? Tapi semuanya tentang ayat, tentang hadis, tentang kalam Rasul, semua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada para sahabat. Mereka kalau lupa sesuatu, ya, butuh fatwa, langsung bertanya kepada sumbernya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat Allah beri keutamaan kepada mereka, dua perangkat hidayah itu ada semua pada mereka, yaitu apa? Fitrah, ya. Fitrah itu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap manusia lahir, setiap bayi lahir kecuali lahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Ya, fitrah itu adalah keyakinan yang Allah berikan kepada setiap hamba, potensi untuk Islam. Bukan berarti begitu bayi lahir itu langsung bisa cara sholat, ya, langsung ngerti makna syahadat, enggak. Ibaratnya emas, ya, emas itu kan nggak mungkin tiba-tiba jadi batangan emas gitu, ya. Tapi dicari dulu, tapi ada emas itu, cuma butuh dicari. Jadi fitrahnya setiap manusia itu adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia dilahirkan untuk dalam keadaan fitrah. Maka Rasul menjelaskan fa abawahu yuhawidanihi
au yumajjisanihi au yunassiranihi. Nanti yang merubah fitrah itu siapa? Kenapa ada orang yang tidak beriman kepada Allah? Maka yang merubah fitrah adalah dua orang tuanya. Yuhawidanihi, membuat dia jadi Yahudi atau Majusi ataupun Nasrani. Ya. Fitrah ada pada mereka dan didukung oleh adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber wahyu, ya, sebagai sumber wahyu. Ya, kalau kita ya tidak perlu berkecil hati ya, meskipun kita tidak hidup zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi inilah fakta yang harus kita terima ya sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berkecil hati jamaah sekalian, bahwa Rasul Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, tetap Allah beri kesempatan untuk orang-orang yang hidup setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga juga, untuk mendapatkan mahabbatullah juga, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Imran. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah makna dari akidah, ya, makna dari akidah. Kapan mulai ada ilmu akidah yang terpisah dari yang lain? Ya setelah zamannya tabi'in, setelah mulai ada di antara sebabnya karena mulai banyak ya pemikiran-pemikiran menyimpang, ya mulai banyak hal-hal yang membuat umat ini ya keluar dari jalan yang benar, maka mulai banyak ya para ulama yang menulis ya karangan tentang akidah, yang beberapa kitabnya diantaranya masih bisa kita baca sampai zaman kita sekarang ini. Itulah bentuk penjagaan Allah kepada agama kita. Ya, dimulai dari zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya mulai diadakan pembukuan ya ilmu-ilmu Islam secara besar-besaran sampai zaman kita sekarang. Taib. Ya, khudh aqidatak minal kitab was sunnah, ya, dua sumbernya adalah Alkitab was sunnah. Meskipun kadang ada orang juga yang mengatakan bahwa akal itu juga sebagai sumber sebuah agama, ya. Karena Allah berikan kepada setiap manusia itu akal. Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap ya menganggap bahwa akal itu sebuah keistimewaan bagi manusia, ya. Sebagai wasilah, ya, sebagai perantara untuk memahami dalil, tapi bukan sebagai sumber utama. Seandainya jadi sumber utama, akal siapa yang mau jadikan sumber utama, gitu kan? Kalau Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu dari Allah yang sudah pasti, ya benarnya, sudah pasti terjamin, ya kesahihannya. Kalau akal, nah, akal siapa? Akal orang zaman dulu, orang zaman sekarang kan beda-beda. Ya, kalau kita sekarang bicara di telepon di depan orang-orang zaman dulu, kita mungkin dianggap nggak waras gitu ya. Kenapa nih orang bicara sendiri? Karena dulu belum ada akal mereka, akal manusia zaman dulu mungkin belum sampai bahwa nanti di masa yang akan datang ada sebuah alat yang bisa menghubungkan manusia. Mungkin nanti zaman ke depan lagi berubah lagi tuh. Itulah akal. Ya. Bisa berbeda-beda. Akal orang di Indonesia mungkin beda dengan akalnya, pemahamannya dengan orang-orang yang di tempat lain. Ya, sedangkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Allah akan jaga, ya Allah akan berikan penjagaan sehingga sampai akhir zaman nanti Al-Quran dan Sunnah tetap sebagai sumber ajaran, sumber agama kita dalam sumber kita dalam menjadikan dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Imam Ibnu Taimiyah memberikan sebuah permisalan yang sangat baik ya tentang akal ini. Ya, beliau mengatakan bahwa akal itu ibarat penglihatan, ya, sedangkan dalil ibarat cahaya. Ya. Mata kita bisa melihat, tapi kalau gelap nggak ada cahaya, ya tidak akan bisa melihat karena gelap, ya nggak ada cahaya. Nanti setelah ada cahaya baru kita bisa melihat. Ya, akal tanpa dalil sama dengan ya penglihatan tanpa adanya cahaya.
Ya, maka kita butuh cahaya untuk melihat. Sama, akal itu butuh dalil. Ya. Sebagai ya wasilah, sebagai sarana agar akal kita tetap berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menganggap akal sebagai sebuah keutamaan. Tapi akal tidak dilebihkan di atas dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada yang berlawanan antara akal manusia dan dalil, dan itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin akal manusia berlawanan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa? Karena semua sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an, kalamullah, hadis, wahyu dari Allah Subhanahu. Akal kita Allah yang ciptakan. Ya. Akal kita Allah yang menciptakan, sehingga nggak mungkin itu semua saling bertabrakan. Mungkin ya akal manusia itu nggak tahu, kenapa? Karena memang akal terbatas. Ya, karena akal tidak bisa mengetahui segala sesuatu, sehingga ya kadang pemahaman bisa berbeda karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan akal manusia terhadap hal tersebut. Ya. Kemudian kita kembali ke kitab, yaitu di sini Syekh menyebutkan dalam muqaddimahnya, ya, fahadhi as'ilatun hammatun fil aqidati ujibu 'alaiha ma'a dzikrid dalil. Beliau mengarang kitab ini dalam bentuk tanya jawab, ya, dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Dan setiap jawaban, ya, beliau jelaskan ma'a dzikrid dalil minal Qur'an wal hadits. Ya, setiap jawaban beliau sebutkan satu ayat dan satu hadis, cuma satu, ya, nggak banyak-banyak. Ya, liyatma'innal qari'u ila sihhatil jawab. Agar apa? Agar si pembaca itu tenang bahwa setiap jawaban di sini itu ada sumbernya. Ya, bahwa setiap jawaban di kitab ini itu sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna aqidatat tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena tauhid adalah asas sa'adatul insan, ya, asas pondasi, ya, kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirah, ya, dunia ataupun di akhirat. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimina wa yaj'aluha khalisatan lillahi ta'ala. Ya. Taib. Bab yang pertama, haqqullahi 'alal ibad, ya, haqqullahi 'ala al ibad. Ya, soal yang pertama beliau mengatakan limadza khalaqanallah, kenapa Allah menciptakan kita semuanya, ya. Sudah jelas, kita insyaallah sudah tahu juga, ya. Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi suratil dzariyat, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, dijawab dengan jawaban, beliau beri dalil satu ayat dan satu hadis, ya, sehingga kita kalau ditanya, ya, kenapa Allah ciptakan kita, jawabannya ada, dalilnya ada, satu ayat Al-Qur'an, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menuliskan di sini hadis yang sahih, ya, muttafaqun alaihi, jelas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang sudah dipastikan, ya, kesahihan hadis tersebut. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu. Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah an ya'buduhu, ya, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya. Itulah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ya, untuk apa kita diciptakan? Beliau menjawab lina'budahu, untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Disebutkan. Lalu beliau melanjutkan, apa yang dimaksud dengan ibadah? Kita diperintahkan untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ya. Pertanyaan kedua langsung, ma hiyal ibadah? Ya, beliau menjawab, al ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah minal aqwali wal af'al kad du'ai was salati wal dzabhi wa ghairiha. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuki ma'nahu dzabhi lil hayawanat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ibadah apa? Ismun jami'un, yaitu sebuah istilah yang jami', yang mencakup segala sesuatu yang yuhibbuhullahu ta'ala, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, ya. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sumbernya dari Allah, ya, bukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh kita, ya. Bukan segala sesuatu yang penting kita lakukan, kita anggap baik. Karena belum tentu yang kita anggap baik itu dianggap baik juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ada orang yang itu ibadah nggak boleh, bukan ibadah itu. Orang jawab, orang mau niat baik kok dilarang gitu kan. Yang penting kan niatnya baik. Tapi kan aturannya tidak seperti itu, ya. Karena ibadah itu adalah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ikuti aturannya siapa? Aturannya Allah dan aturannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Minal aqwali wal af'al, ya. Baik itu perkataan ataupun perbuatan yang zahirah ataupun batinah, ya. Dalam istilah lain dilanjutkan, maknanya adalah zahirah dan batinah. Ibadah itu ada yang nampak, yang zahir, ada juga yang batin, yang tidak nampak. Yang nampak contohnya sholat, ya, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang lahiriah. Yang tidak nampak contohnya apa? Ibadah hati. Mahabbatullah, khaufullah, rajaullah, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah, mengharap, ya, berharap roja kepada Allah. Khauf, takut, ibadah. Takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tawakal. Kemudian taubah, ya. Taubat itu kan, ya, yang pertama harus kita lakukan adalah niat. Niat kan ibadah dalam hati. Maka ibadah ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ya. Juga ada aqwal, ada af'al. Dicontohkan di sini oleh beliau ad-du'a. Contohnya doa, salat dan menyembelih, ya. Qala ta'ala qul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki di sini nusuki maknanya adalah menyembelih, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang qudsi, ya, hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, ya, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, lebih aku cintai, ya, tidak ada taqarrub yang lebih aku cintai daripada dengan segala sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Itu ibadah yang paling baik, yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang wajib. Ibadah yang harus kita lakukan. Sholat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib. Itu yang paling Allah cintai, ya. Sudah dijelaskan kewajiban kita ibadah, ya. Beliau melanjutkan lagi, apa itu ibadah? Dilanjutkan lagi, kaifa na'budullah. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita beribadah? Ya. Dari mana kita tahu cara ibadah? Jelas, ya. Beliau jawab, kama amaranallahu wa rasuluhu. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul. Rawahu Muslim. Ya. Kalau kita cuma dikasih tahu wajib ibadah, ya, tapi caranya nggak Allah beritahu, kita nggak akan tahu, ya. Kita nggak akan tahu, maka Allah turunkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada kita semua cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jelaskan gimana caranya kita ibadah, kama amaranallahu wa rasuluhu, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak mengarang sendiri, ya, tidak membuat-buat sendiri. Kalau semua orang, ya, dengan alasan yang penting niatnya baik, bebas melakukan mengarang sebuah amalan, maka
akan ada berapa ribu atau juta aliran Islam yang ada di dunia ini. Makanya ya, sumber utamanya adalah dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ibadah, ya, dalam bab ibadah, kalau ada orang yang membuat ibadah baru, kita bilang itu bukan ibadah, dia tanya balik ke kita, mana dalilnya kalau itu bukan ibadah? Salah itu pertanyaannya. Harusnya pertanyaannya apa? Mana dalilnya kalau itu adalah apa? Ibadah. Ya, bukan yang dicari, bukan dalil untuk melarangnya, tapi dalil untuk melakukannya. Karena al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu adalah tahrim, haram, sampai diperintahkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang tanya, mana dalil kalau misalnya ibadah tersebut dilarang, mana dalil misalnya kalau maulid dilarang contohnya, kita tanya balik, itu pertanyaan yang salah. Pertanyaannya harusnya mana dalilnya kalau itu adalah apa? Ibadah. Beda dengan dalam bab muamalah, ya. Kalau kita cari, misalnya kita makan apel, kita makan pisang sering nih. Ada orang tanya, ada nggak dalil di Al-Quran yang membolehkan makan pisang, gitu kan? Nggak akan ketemu, ya. Karena itu pertanyaan yang salah. Ya, harusnya apa? Mana dalil yang mengatakan dilarang makan pisang? Ya, karena dalam bab muamalah, dalam bab makanan, ya, al-aslu adalah al-ibahah. Asalnya adalah segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, kebalikan dari ibadah tadi. Ya, kalau ibadah harus dicari dalilnya untuk mengatakan bahwa itu ibadah. Kalau dalam bab muamalah, ya, dalam bab makanan contohnya, yang dicari kalau memang mau mencari dalil, maka dalil yang melarangnya. Karena kalau ya kita makan sesuatu yang ada dalil yang dibolehkan, maka makanan kita sedikit. Ya, makanan kita sedikit. Itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Tidak dibatasi kecuali apa yang lebih sedikit yang mana? Lebih sedikit yang Allah haramkan. Ya, lebih sedikit yang Allah haramkan. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Jelas perintah dari Allah, atii'allah, taatilah Allah dan Rasulnya, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah batalkan amalan kalian. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya, maka fahuwa rad, ai ghairu maqbul, tidak akan diterima, akan tertolak. Ya, ini hadis yang paling jelas yang menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu amal soleh, amal ibadah itu kalau tidak ada perintahnya dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Ya, kita hanya dapat capeknya saja, ya, nggak dapat pahala, bahkan bisa dapat apa? Dosa. Bahkan bisa dapat dosa karena mengerjakan sesuatu, ya, menjadikannya ibadah, padahal tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'dahu hal na'budullaha khaufan wa tama'a, ya. Apakah kita harus beribadah kepada Allah dengan khauf, dengan rasa takut dan tama', ya, mengharap? Dijawab, na'am, na'buduhu kadzalik. Qala Allah Ta'ala yasiful mu'minin yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Suratus Sajdah, wa qala sallallahu alaihi wasallam as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Ya, sahih rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini adalah pilar penting dalam beribadah, yaitu al-khauf war raja. Al-khaufu war raja, rasa takut dan harap. Yang mana dua hal ini harus ada pada setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan rahmat Allah dan khauf, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena barang siapa yang lebih besar rasa khaufnya kepada Allah, lebih besar rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang khawarij. Ya.
Man ya'budu man 'abadallaha khaufan fahuwa khariji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut saja, dia nggak punya rasa harapnya, nggak berharap apapun kepada Allah, dia hanya isinya rasa takut. Seperti orang-orang Khawarij yang sedikit perbuatan dosa besar dibilang apa? Kafir. Karena takutnya lebih besar. Man 'abadallaha raja'an fahuwa murji. Ya, barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa harap saja seperti orang-orang Murji'ah yang besar angan. Ya, maksudnya apa? Dia selalu berangan-angan bahwa Allah mengampuni dia. Ya, dia selalu ingat bahwa Allah itu Ghafurun Rahim. Allah Maha mengampuni, Maha menyayang. Tapi lupa bahwa Allah juga Syadidul Iqab. Lupa bahwa Allah juga itu iqabnya sangat pedih. Artinya apa? Dia nggak mikir, nggak punya rasa takut kepada Allah. Dia hanya ingat, yang penting nanti bertaubat kepada Allah. Ya, nggak ada takutnya. Ya, hanya merasa pasti Allah akan ampuni dia. Memang betul Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi Allah juga punya sifat lain, yaitu Syadidu al-Iqab. Ya, terlalu besar angan-angannya sehingga dia selalu yakin bahwa setiap dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi pilar penting dalam ibadah, yaitu al-mahabbah. Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man 'abadallaha bil hubbi faqad fahuwa zindiq. Ya, barang siapa yang menyembah Allah dengan cinta saja, ya, maka dia orang-orang zindiq, orang yang sesat. Artinya semuanya harus ada, ya. Para ulama diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa al-khauf dan roja dalam ibadah itu seperti dua sayap burung, ya, seperti dua sayap burung. Burung satu sayap nggak bisa terbang, ya. Sama orang ibadah hilang salah satu sifat ini, khauf dan roja, maka nggak akan lengkap ibadahnya. Ibadahnya tidak akan sempurna. Ya, dua sayapnya tadi al-khauf dan roja, dan kepalanya adalah al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat ini harus ada semuanya. Tidak boleh hanya ada satu atau hanya ada dua, harus ada tiga-tiganya. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan harus lebih besar khaufnya, ya. Ada yang mengatakan harus lebih besar rojaknya. Ya, tapi mereka semua sepakat bahwa semuanya harus ada. Ya, baik. Itulah diantara tiga pilar ibadah yang penting. Maka di sini Allah mensifati orang-orang beriman dalam surah As-Sajdah, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Selalu berdoa kepada Allah dengan khauf, dengan rasa takut, dan tama'a. Ya. Dan tama'a ini toma itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan tamak gitu ya. Artinya apa? Keinginan kuat, roja, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasul katakan, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya. Dalam hal al-khauf dan roja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, as'alullahal jannah, ya, aku memohon kepada Allah surganya, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung dari neraka, ya. As'alullah inilah harapan, permohonan kepada Allah, dan a'udzu bihi minan nar, dan rasa takut, perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang besar rasa khaufnya ketika dia ada roja, ya, rasa takutnya besar, maka roja tadi, harapan tadi, akan mengerem dia dari putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika rasa harapnya besar, ya, angannya besar kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah tadi akan mengerem dia dari terlalu besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya Syekh Ibnu Utsaimin mana yang harus lebih diutamakan, al-khauf ataupun roja, beliau menjawab,
Semua tergantung kondisi dari jiwa seorang mukmin tersebut. Kalau dia khawatir terlalu besar harapannya kepada Allah, maka dia harus berusaha ya mengimbanginya dengan rasa takut. Sebaliknya, ketika dia khawatir rasa takut terlalu besar, dia harus berusaha mengimbanginya dengan rasa harap ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan doa yang tadi disebutkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertanyaan terakhir dalam bab yang pertama ini, beliau mengatakan ma huwal ihsanu fil ibadah. Apa yang dimaksud dengan ihsan dalam ibadah? Dijawab, al ihsanu huwa muraqabatullah taala fil ibadah. Qala Allah taala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa itu ihsan? Ihsan adalah muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Ya. Dalam hadis Jibril, ketika Rasul ditanya apa itu ihsan, beliau menjawab an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu musyahadah. Ya. Dia beribadah seakan-akan Allah hadir di hadapan dia. Ya, bukan berarti Allah hadir dengan zatnya, tidak, tapi seakan-akan ya Allah hadir di depan orang tersebut, sehingga dia berusaha dengan semaksimal mungkin menyempurnakan ibadah dengan segala rukun dan syarat-syaratnya. Tingkatan di bawahnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang disebut dengan muraqabah. Ya, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Yang tadi merasa ada Allah hadir di depan dia seakan-akan Allah hadir di depan dia. Tingkatan di bawahnya adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan yang kedua daripada ihsan. Dan ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama. Ya, dalam hadis Jibril disebutkan apa itu Islam, iman dan ihsan. Para ulama mengatakan bahwa inilah tingkatan dalam beragama. Ya, tingkatan paling rendah adalah Islam. Apa itu Islam? Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, wa shaum Ramadan wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu yang sering kita sebut dengan rukun Islam. Ya. Apa itu iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun iman. Jadi kalau disebutkan bersamaan Islam dan ihsan, Islam dan iman, maka Islam adalah amal-amal lahiriah, amal-amal yang zahir, sedangkan iman adalah amalan hati. Yaitu percaya, at-tasdiq wal iqrar, meyakini dan menetapkan Allah adalah Tuhannya, sampai rukun iman yang keenam. Ihsan adalah tingkat yang paling tinggi, yaitu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yaitu memperbagus keadaan dia, baik dalam amalan yang lahiriah ataupun amalan yang batin. Maka para ulama menyimpulkan setiap mukmin pasti dia muslim, tapi belum tentu setiap muslim itu mukmin. Artinya orang yang Islam derajatnya di bawah orang yang beriman. Sedangkan ihsan lebih tinggi daripada Islam dan iman. Ya, Allah katakan alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau qiyam beribadah kepada Allah, wa taqallubaka fis sajidin, keadaan ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan ini yang harus kita perhatikan, ya. Qalatil a'rabu amanna, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab, orang-orang Badui mengatakan kami beriman kepadamu, kepada engkau wahai Allah. Qul lam tu'minu, dibantah oleh Allah, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami aslamna, dalam keadaan apa? Islam. Artinya mereka belum sampai kepada derajat yang kedua,
yaitu derajat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban di bab yang pertama di bawah judul Haqqullahi 'alal ibad, yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tujuan hidup kita, lalu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, aturannya seperti apa, inilah yang ada di bab yang pertama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, bab yang kedua, anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah iman kita dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan maka dari diri kami dan syaitan. Fa a'tadir minkum an kulli khata'in. Aqulu qouli hadza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.